Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di Sehat Ceria, Sehat Bugar Fit bersama. Yeay. Oke, hari ini spesial di HUT Kemerdekaan RI Betul. yang ke-81 81. ya. Nah, kita pas banget udah pakai outfit merah-merah ya buat Kayak gini, kemerdekaan. tandanya kemerdekaan. Nah, Merdeka. dan di sini kita udah bersama dengan host-host manis dan cantik ya. Ada Bita dan juga Sela. Nah, kita udah cantik nih ya. Panas kita pakai topi. Topi Nah, biar nggak panas ya kan. ini kan kita spesial hari kemerdekaan. Kemerdekaan itu menurut kamu gimana? Kemerdekaan itu identik sama apa? Coba. Perjuangan sih. Nah, perjuangan loh, di perjuangan. zaman dahulu penjajahan ya, Bita. Nah, bener-bener. Nah, kalau dulu itu kan pakainya Pakai ini, bambu apa? runcing Ah, ya. ya. Nah, kalau kita perang-perangan pakai bambu runcing di sini nggak ada bambu. Kita bingung gimana kalau Iya. kita main tembak-tembakan. Wah, Nah, ini cewek-cewek biasanya ditembak ya. Iya, Nah, kita mau nembak kita yang ini. nembak gimana Iya. tuh? Oke. Seru pasti ya. Kayaknya seru Iya. ya. Nah, betul banget. Kita sekarang udah ada di Aisco Aisco Shooting Club Brimob Simongan. Iya. Pas banget di sini kita mau jalan-jalan, mau lihat-lihat, kita mau tembak-tembakan. Nah, seseru apa nanti? Kita lihat ya. Kita lihat aja. Wah, Pokoknya seruannya tetap di Sehat Ceria, Sehat Bugar Fit bersama. Halo, Bapak Ko. Iya, wah. Perkenalkan saya Bita, ini Sela. Ini dengan Bapak siapa? Saya dengan Eko Widi, Bapak Edi. Selaku? saya selaku ketua Aisco. Oke. Dengan Mm-mm. dengan Masnya Saya Ega Mas Ega. sebagai sini coachnya, pelatih. Oh, berarti nanti kita langsung sama Dilatih. Coach Ega di Iya. sini ya. Iya, betul. Oke, nih rekomen gak kira-kira buat kita orang-orang yang mager? Sebelumnya kita malasnya olahraga ya. Nah, apalagi kita cewek ya. betul banget. Pegang pistol kan nggak pernah. Nggak toh? pernah, bingung. Pernahnya pistol-pistolan. Gimana nih Coach? Rekomen gak buat kita pemula banget nih? Oh, ini sangat rekomen sekali, rekomen untuk olahraga yang suka yang olahraga yang anti mainstream ya. Di sini semuanya kayak dijadiin satu gitu. Ada larinya, harus fokus juga, kemudian banyak geraknya lah. Gitu. Jadi bukan cuma tangan aja yang gerak ya? Oh, badannya. semua. Nanti Iya. mulai jadi kaki, kita juga mikir juga, fokus juga. Oh iya. Iya, Berarti jadi- sebelum kita menembak, berarti kita lari dulu atau gimana? itu nanti bisa langsung sama Coach coachnya. Ega. Iya. Oke. Oh, jadi penasaran nih ya. Terus Gimana? kalau menembak apakah boleh pakai perhiasan atau Boleh. Boleh. Gelang, jam? Tidak ada batasan lah. Ini saya juga pakai jam, saya juga pakai gelang. Jadi selama tidak menghalangi yang digunakan telapak tangan ini kan tangan. Nah, selama tidak ada, boleh pakai cincin nggak apa-apa. Nomor Aman satu berarti yang ya? harus kita pahami Apa tuh, pada saat kita nanti akan olahraga menembak, kita wajib menggunakan kacamata. Oh. Nah, ya. kalau nggak pakai kacamata Nah, itu bisa kenapa? Bisa melukai diri sendiri, bisa kena pantulan pelurunya atau bibir plastiknya ke mata. Oh, berarti ada kacamata khususnya nih. kacamata khusus sih tidak ada ya. Tidak. Jadi boleh menggunakan kacamata Apapun bisa. Oh. Terus selain kacamata kita harus pakai apa? Kira-kira? Yang pasti senjatanya, ya ini satu set lengkap lah ini. Pakai Jadi Kita juga begitu nanti. iya, Iya. betul. Oke, Nanti kita seru akan kayaknya pakai ya. babanya kita akan pakaikan untuk satu set ini nih. Wajib lah ini untuk shooter. Kita sini sebutnya shooter ya. Shooter. Penembak lah kalau bahasa Indonesia ya. Gitu. Keren ya kita kayak Iya. tembak-tembakan ya. Iya. Berat ya ini pistolnya? Rata-rata sih ringan ya. Ini ringan, tidak terlalu berat lah. Berat rata-rata mungkin sekitar 1 kilo kurang lah. Ya, karena kan kita kan di sini olahraganya bukan menggunakan senjata api. Ya, jadi kita menggunakan senjata replika. Kita menggunakan senjata atau kita nyebutnya bukan senjata tapi unit ya, unit replika dari
senjata api. Oh, ya kan buat latihan gitu ya coach ya. Kita Oke. menggunakan unit airsoft gun. Nanti bisa dikasih tahu sama coach Ega unitnya seperti apa, terus pelurunya seperti apa, pelontarnya seperti apa, seperti itu. Oke, wah makin penasaran kita ya. Iya. Gimana? Kita langsung mulai aja gimana nih? Ayo. Oke, kalau gitu ya buat pemirsa semuanya ya. Pokoknya jangan kemana-mana. Kita tetap ditonton terus kita di Sehat Ceria, Sehat Bugar Fit bersama. Ayo coach, kita langsung aja coach. Oke, masih di Sehat Ceria IMTV, Sehat Bugar Fit bersama. Nah, di tengah-tengah kita sudah ada Coach Ega di sini ya. Halo, Coach nih. Coach di depan udah ada pistol dan macam-macam. Peralatannya ya. Boleh dijelaskan kali ya. Apa aja ini, Coach? Jadi ini teman-teman, kita adalah olahraga menembak ya. Jadi kita ada 2 tipe sebenarnya. Jadi ini adalah air action. Air action, jadi dia menggunakan replika senjata api 1:1 gitu. Jadi kalau dilihat dari jauh nih teman-teman, jadi kelihatan banget kalau dari jauh orang awam ini dikira senjata api. Padahal ini hitungannya adalah mainan. Masuknya mainan dia. Termasuk aman ya? Iya, betul. Jadi ini termasuk aman, baru akhir-akhir ini sedang ramai lah gitu, sedang hits gitu ya. Jadi ini ada beberapa tools-toolsnya yang dipajang di depan gitu kan. Nah, tapi sebelum itu mungkin aku akan jelaskan nih, coach akan jelaskan mengenai safety. Oke, benar-benar. Safety-nya, keamanannya. Di sini yang paling utama shooter-shooter kita akan diajarkan yang paling utama, yang paling pertama adalah safety-nya. Keamanannya, bagaimana cara menghandle senjata, bagaimana cara menggunakan senjata. Yang pertama, senjata tidak boleh dikeluarkan sembarangan tempat. Jadi ada tasnya. Jadi dibawa-bawa harus dalam tas. Nah, Tasnya juga itu. Khusus. ya, ada khususnya, ada tas khususnya. Jadi isinya tempat meletakkan senjata, unitnya dan juga magazinnya. Wah, itu. Nah, kemudian tidak boleh dikeluarkan sembarang tempat. Hanya ketika di lapangan tembak saja atau shooting range seperti ini boleh dikeluarkan. Nah, tapi ada yang namanya safety area. Jadi kita di sini tidak bisa mengeluarkan, sebenarnya kalau seperti ini nih nggak boleh sebenarnya. Jadi harus di safety area. Jadi ada safety areanya yang khusus untuk mengeluarkan senjata, mengeluarkan unit ini. Gitu. Itu yang pertama. Itu keamanan yang paling utama. Pun ini juga rata-rata sekarang unitnya sudah grafir. Apa itu? Jadi legal grafir itu dia sudah ada nomor dari Polri atau Polda. Jadi tercatat nih nomor senjatanya ini, pemiliknya ini, jenis senjatanya ini gitu. Meskipun ini mainan nih, tapi kita benar-benar menghandle seperti memegang senjata api. Keren. Oh. Oke. Tadi juga coach bilang ya kalau bisa pakai kacamata. Kacamata. Ya. Nah nih ya buat pemirsa lihat kita udah berubah. Tadi kita cuma bertopi aja, sekarang kita udah berkacamata semua. Nah, ini buat keamanan juga ya coach ya. Biar Keamanan yang kedua, yang paling utama, dilarang memegang unit atau senjata ketika tidak menggunakan kacamata. Takutnya adalah mata kita bisa terkena dari pantulan dari pelurunya ini. Oh, berarti pelurunya ke belakang juga ya? Bisa. Ada chance atau ada kemungkinan pelurunya mengenai mata kita kembali. Karena kan mantul nih. Itu targetnya besi dan ditembakkan dengan power, ada powernya. Jadi bisa mantul ke kita. Terus kalau kena itu cedera? Bisa cedera. Buta Tapi atau? tidak sampai buta, mungkin hanya biru, paling parah cuma biru gitu aja sih sebenarnya Kak. Gitu. Tapi tetap harus safety ya, biar kita aman, happy mainannya, bukan mainan olahraganya ya. Oke, terus ada lagi nggak nih coach? Yang ketiga, keamanan yang ketiga atau safety handle gun yang ketiga adalah arah senjata itu tidak boleh ditodongkan ke orang, ke hewan, ke siapapun lah. Hanya ke down range.
istilahnya. Downrange itu arah ke lapangan tembak, ke depan gitu. Jadi kita nih nggak boleh ya, kita megang senjata ini diarahkan ke orang. Nah itu nggak boleh, berbahaya. Kalau kita lomba itu bisa diskualifikasi, bisa langsung datang. Misal kita lomba ke Jakarta, ke Bandung, ini arah larasnya ke arah orang, wah sudah pulang, diskualifikasi, pulang, tidak ada toleransi. Tapi kalau tidak sengaja, Sama aja tetap. Makanya itu kita mengajari para shooter-shooter bahwasanya keamanan senjata itu yang paling utama. Untuk masalah skill kita tunggu waktu aja. Kira-kira kalau skill itu berapa tahun kalau atau berapa bulan atau berapa minggu? Mahirnya gitu ya. Mahirnya ya. Kalau setidaknya ketika 1 bulan rajin latihan, misal seminggu 2 kali, kita di ESCO kan seminggu itu 2 kali setiap weekend, Sabtu Minggu jam 10 sampai kalau secara sih jam 4 ya. Tapi kita sampai capek. Sampai capek. Berarti tidak ada minimal berapa jam gitu. Iya. Capeknya aja dah. Secapeknya aja, betul. Iya, capek duluan deh. Oke. Coach, ini kan menembak ya. Mungkin buat orang-orang kan biasanya buat mainan aja gitu. Ini tuh bisa untuk melatih apa sih buat kita nih orang awam? Apakah bisa untuk melatih otot tangan, otot apa gitu? Coach, ini bisa dijelaskan ya? Jadi kalau ini kita lebih ke fokus sama gerak gitu. Jadi kita punya shooter-shooter yang mungkin fokusnya dia kurang, kemudian suka nih sama senjata, sama olahraga menembak. Setelah dilatih beberapa tahun, dia akhirnya mahir bermain olahraga menembak, tapi juga efeknya sampai ke rumah. Dia jauh lebih bisa fokus, bisa berkonsentrasi, karena mungkin kalau lihat dari video mungkin wah ini gampang nih tinggal dor gitu kan. Ternyata kalau nanti kakaknya coba ini susah. Iya. Pasti awal mindset ya, enggak pernah. Bener-bener jujur waktu lihat videonya kayak easy lah ya, cuman gitu doang. Tapi nggak tahu nih ngelihat kayak beneran gini senjata jadi takut ya. Cuman penasaran, jadi pengen coba ya. Apalagi nih Coach, sudah ada pistolnya. Terus apa itu yang bentuk melingkar? Itu apa kira-kira? Ini yang pertama adalah yang utama ini. Ini ya. Ini senjatanya atau unitnya. Ini tipenya adalah Tokyo Mariwi. Jepang, jadi 5.1 ini adalah yang paling umum, gitu kan, paling umum digunakan oleh shooter-shooter gitu. Nah, untuk pemula lah ya. Pemula betul, gitu. Ini bisa dibeli di tempat-tempat yang terpercaya lah maksudnya. Ada tempatnya, ada tokonya, ada orangnya gitu. Ini yang pertama, ini unitnya, ini senjatanya. Yang kedua adalah soal ini magazinnya. Magazin. Buat apa itu? Ini tempat peluru, dimasukin pelurunya. Nah nanti kalau diperagakan adalah nanti magazinnya adalah masuk ke bolongan yang belakang ini. Saya sering lihat di drakor. Nah betul. Film-film. Nah ini magazin, dimasukkan ini baru bisa nembak. Berarti nanti peluru itu keluar semua apa? Ya nanti ditembakkan sekali, dor. Nanti. Nah bentuk pelurunya kayak gimana tuh Coach? Ini yang ketiga wajib nih. Jadi karena kita ini hitungannya mainan, ini ada BB exact 0,30 gram beratnya. Jadi kalau lihat ini plastik Kak. Coba mau lihat. Ya. Bulat ini. Bulat plastik. Ini yang pelurunya nanti ya? Ya, nanti tembakan. Nah, ini jadi kecil banget. Nanti kalau kakaknya familiar sama senjata mainan yang dikokang sekali kokang, tembak sekali kokang, tembak. Nah, sama seperti ini. Itu. Nah, tapi cuman beratnya aja dia dimodifikasi jauh lebih berat. Karena kalau ditembak bisa melayang kena angin kalau ringan. Oh, benar-benar. Gitu. Jadi ini berpengaruh. Nah, ini yang keempat adalah ini gas. Green gas. Buat apa gasnya? Jadi ini adalah sebutannya adalah blowback gun gas sebutannya. Apa itu? Blowback gun gas. Jadi dia untuk mekanisme nembaknya itu dia menggunakan gas, teman-teman. Jadi kita isi dari belakang sini nih, teman-teman.
Di bawahnya magazin ini ada bolongan. Ada bolongan. Nah, ini fungsinya adalah untuk diisi gasnya seperti ini. Oke. Ya, ini diisi sekitar 5 atau 6 detik, 7 detik. Kalau udah selesai. Jadi dia ini ada ini ya, apa namanya? Tombol atau tekan sini. Nah, ini keras ini dia. Ini isinya gas. Kalau kita tekan untuk dikeluarkan, Kaget dia teman-teman. Aduh. itu isinya gas. Nah, Takut tiba-tiba meledak itu gitu kenapa ya. namanya adalah blue bag gun gas. ya. Nah, jadi dia mekanismenya pelatungnya mendorong karena ada gas ini tadi, tekanan gas ini tadi. Berarti Gasnya dulu atau pelurunya dulu yang masuk nih, Coach? Biasanya sih shooter adalah ngisi pelurunya dulu. Peluru dulu. Oke. Ya, pelurunya dulu diisi, bisa satu-satu atau ada yang namanya BB loader untuk memudahkan. Jadi masukin satu-satu, totalnya adalah 18. 18. 18 kalau kurang peluru. gimana? Nggak bisa kurang atau harus 18? Harus 18. Karena kita ketika bermain, ketika lomba itu ada kategorinya. Ada kelas-kelasnya. Ada kelas standar, ada kelas Glock atau apa namanya? Menggunakan Glock itu tadi. Terus kemudian ada kelas open, dia pakai optik. Nah, terus ada yang sebenarnya paling umum adalah standar itu tadi. 18 peluru pemirsa. Sudah dimasukin? Paling banyak 18 peluru atau Paling banyak itu kelas open, dia menggunakan 28 full sampai bawah. Misalnya lebih besar berarti ya? Ya betul. Kalau kita mau belajar yang pakai open itu harus nunggu berapa lama dulu untuk ini? Nah, untuk kalau bisa aja kita bisa sekitar 1 sampai 2 bulan. Tapi untuk bisa jadi atlet yang benar bisa juara, itu bisa sampai 1 tahun atau 1,5 tahun, maksimal 2 tahun lah. 2 tahun latihan, ikut lomba, nanti dia baru bisa ahli, kemudian mahir untuk jadi bisa dikatakan sebagai atlet menembak gitu. Tapi kalau untuk pemula emang disarankan pakai yang ini ya, standar dulu ya, Coach ya. Betul gitu. Oke. Next nih. Oke, next. Yang terakhir adalah ini. Iya itu, penasaran itu. Nah. Taruhnya gimana itu, Coach? Ini sabuk ini teman-teman. Ini sabuk. Ini namanya adalah rig set. Rixet. Ya, sesuai namanya ini satu set. satu set? Ini Iya, ada betul. namanya holster. Holster. Gunanya apa? Seperti ini. Menaruh senjata seperti ini. Oke. Ditaruh di sini untuk kita ketika olahraga pasti ditaruh di sini. Tidak dibawa di tangan, tidak ditaruh di meja, kita pasti di sini. Berarti wajib pakai ini ya. Betul, wajib pakai ini. Kalau nggak pakai ini nggak boleh. Nggak bisa. Bisa. Betul. Oke. Ini kemudian nih set satu lagi ini adalah ini rig set ini tadi ya. Holster. Ini tempat taruh senjatanya, unitnya. Nah, di sini adalah mag pouch. Mag pouch itu sesuai namanya magazine pouch. Pouch itu kan biasanya orang Tempat, naruh iya, duit, dompet, dompet. iya. Nah, ini fungsinya adalah naruh magazinnya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kalau dimasukkan, ditaruh seperti ini. Nah, Aman ini nggak jatuh? aman, nggak jatuh. Jadi kita lari-lari ke sana kemari, taruhnya di sini. Nah, ini perekatnya. Nah, di dalamnya ini ada 2 sabuk, ada 2 jenis sabuk, teman-teman. Tebel ya berarti? Ya, tebel. Jadi yang pertama adalah namanya inner belt. Inner belt. Nah, jadi teman-teman, ini adalah sorry, kita taruh sini dulu biar aman. Nah, ini inner belt, teman-teman. Kakak-kakak semua. Nah, ini fungsinya adalah untuk ditaruh di sesuai namanya. Ini sebagai sabuk pertama. Oke, sambil kita prepare ya, sambil pakai juga buat Sheila kan belum pakai, Iya. jadi kita mau prepare dulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sehat Ceria, Sehat Bugar Fit bersama. Oke, baik lagi di Sehat Ceria, Sehat Bugar Fit bersama. Pertama-tama nih, gimana nih Coach? Kita lepas dulu. Nah, kita lepas dulu. Kita menggunakan ini namanya rig set. Rig set, Kita akan lingkarkan di pinggang. pinggang. Oke. Oke. Lingkarkan saja. Kita langsung aja Coach. Gini ya. Oh. Seperti dengan sabuk. Nah, oke. Betul? Sap.
Terus nih untuk Ini. naruh pistolnya. Kedua adalah kita ambil unitnya untuk tekan seperti ini. Nah, di sini kalau teman-teman lihat di tengah-tengahnya itu ada kunci atau lock untuk mengunci senjatanya. Jadi kita tekan, terus kita taruhkan ke depan. Oke, udah kalau ini nggak bisa Ya. jatuh-jatuh ya. Ini kalau ditarik ini nggak bisa jatuh. Oke. Nah, oke. Terus kedua adalah magazinnya ditaruh di mag spot seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Sudah siap untuk Sudah siap untuk Menembak. menembak. Betul. Sudah. Nah, sekarang tinggal kita menembaknya nih coach ya berarti Ya, ya. betul. Untuk tadi yang dikunci kita buka gitu Ya, berarti. oke. Untuk sebelumnya, nah, aku jelasin dulu nih gimana cara memegang senjata yang baik dan benar, gitu ya. Nah, jadi ini kita lock aja, kita unlock, kita buka, kita ambil senjatanya. Nah, di sini safety yang kelima. Tadi kan 4 safety ya. Safety yang kelima adalah ini jari. Kita bisa lihat, kita bisa membedakan mana penembak pemula, mana penembak profesional. Oh. Itu bisa Dari satu jarinya? jari. Oke. Satu jari. Ya, itu adalah kalau pemula dia pasti nakal untuk memasukkan jari ke dalam trigger. Ini kalau belum menembak itu dilarang. Tidak boleh, karena takutnya adalah nanti ketembak jedor. Tar. Nah, nanti bisa kena kemana-mana. Nah, sebelum itu adalah ditaruh di frame. Jadi di sini ada frame senjata, frame unit ya. Frame bawah. Nah, telunjuk teman-teman bisa ditaruh di sini. Oke. Jadi kalau lagi mau megang aja, mau lihat-lihat, nah lihat-lihat jarinya di sini aja, jangan masuk ke sini. Oke. Nah, Berbahaya ya. ya betul. Jadi kita bisa melihat nih, wah itu teman-teman ini apa namanya? Ternyata penembak pemula karena jarinya masuk seperti ini. Nah, kalau belum bisa taruh sini. Oke. Nah, cara megang adalah seperti ini, Kak. Jadi ini tangan kanan, tangan kiri dipakai dua-duanya. Nah, Oh gitu. ini ya. Jadi tangan kanan itu 3 jari Ini Ini- jari tangan kanan. memeluk grip, ini namanya grip ya, lower bawah seperti ini. Nah, bisa dipegang Kak. Oke. Nah, oke, seperti ini, berat ya. Iya, berat. Jangan diarahkan ke mana-mana. Oke, Ke depan. sana ya. Ya, betul. Bener Nah, gini ya coach betul. ya, 3 tangan di sini. Betul. Terus Nah, tunjuk sekarang di frame. paket, ya betul, tunjuk frame. Sekarang tangan kirinya. Oke. Tangan kanan adalah memeluk tangan kiri. Tangan kiri Tangan memeluk kanan. kanan. Begini. Nah, dipeluk Semua- pat-patnya oh. semuanya. Nah, ini taruh sini. Jempol ini taruh di sini. Oke. Nah, ini teman-teman, ini ada namanya thumb rest ini. Thumb rest atau untuk mengistirahatkan Untuk jempol. jempol. Untuk taruh jempol Oh sini. iya. Nah, jadi seperti ini. Ini. Hmm. Oke, rapat. Hmm. Oke. Seperti Siap ini. nih buat Siap tembak menembak. nih. Betul. Tinggal kita masukin peluru nih ke sini ya, Ya, coach ya. betul. Oke, siap. Memeluk ini tadi ya. Nah, oke seperti Oke. itu. Oke, siap-siap coach. Terus nextnya kita ngapain coach? Next adalah cara membidik. Membidik. Oke. Cara membidik. Nah, di sini ada yang namanya adalah visir belakang Visor belakang. atau pejera belakang sama pejera depan atau visir depan. Nah, cara membidiknya adalah teman-teman harus melihat dari visir belakang nih, Ya. melihat visir depan melalui visir belakang. Oh gitu. Betul. Ini kan ada bolongan kecil nih Kak Betul. di tengah-tengah. Nah, kita melihat visir yang warna merah ini depan ini melalui celah yang tengah kecil ini. Coba ya. Jadi seperti tadi pegangnya. Ayo. Gini. Ya, betul. Nah, coba Kakak melihat dari visir Ah, belakang bang. depan ke dari melalui visir belakang. Iya. Boleh Iya. tutup pakai satu mata atau 2 mata. Tapi kalau belum bisa, pakai tutup 1 mata aja. 2 mata gimana kan merem semua berarti coach? Kalau bukan 2 mata dibuka dua-duanya. Kirain. Kalau merem dua-duanya nggak bisa lihat dong, nggak bisa nembak. Iya. Gitu. Soalnya kalau dua-dua melek kayaknya takut ke ini ya. Pecah fokus. Iya betul. Tapi kalau 2 mata adalah fungsinya adalah kita bisa melihat target selanjutnya, Oh target gitu. sebelahnya. Oke ya. Siap. Nah kita akan mulai senjata. Nah tadi kan sudah diisi ya teman-teman ya, seperti ini Betul, ya. 18 peluru. Kurang lebih 18.
kemudian kita isi gasnya seperti ini. Jangan lupa, karena kalau nggak diisi gasnya nanti nggak ketembak. Oh, nggak bisa. Ini sudah. Oke, nah kita akan masukkan magazin. Masukkan seperti ini. Masukkan. Ya. Nah, Oke. kita kokang. Oke. Nah, seperti itu. Habis itu ini namanya adalah safety lever. Untuk keamanan yang keenam. Keenam. Apa itu? Keamanan yang ada di senjatanya. Ya. Nah, kalau ini dinaikkan teman-teman, ini nggak bisa dikokang. Oh. Ini juga nggak bisa ditembakkan. Oh gitu. Betul. Nah, ini safety. Jadi kita sebelum menembak itu pasti akan menaikkan safety levernya. Ya, seperti ini. Nah, ini fungsinya adalah nanti ditaruh dulu, oke. Nah, sambil kakaknya silakan dipegang. Nah, seperti ini kan kakaknya sedang gripping dan sebagainya. Nah, seperti ini. Nah, oke. Arahkan ke depan. Seperti itu, kakinya dibuka selebar bahu, badannya tondongkan ke depan. Nah, bidik terlebih dahulu. Lihat targetnya ke depan. Oke, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kena. Oke, habis. Pelurunya habis. Kalau sudah, Ya. nah kita keluarkan magazinnya. Caranya adalah Caranya? ini ada tombol ini. Tombol ini ditekan pakai jempol. Nah, ditekan nanti magazinnya keluar sendiri ke bawah. Nah, Cukup sulit sudah. untuk jadi saya yang kecil. Betul, gak apa-apa, banyak ini. Terus jadi. Nah, ada aba-aba yang berikutnya adalah you finish, show me clear. Kalau sudah selesai, dilihat ini namanya chamber teman-teman. Jadi di dalam ini dilihat apakah ada peluru yang tertinggal atau tidak. Iya, kosong tuh. Kalau kosong berarti silakan deklarasi clear, Clear. bersih. Kalau belum, not clear. Not Jadi clear. nanti ada namanya wasit ya. Oh. Wasit itu adalah RO atau range officer yang akan mengecek ini tadi. Chambernya kosong atau tidak. Kalau kosong, oke. Kalau tidak kosong pasti akan dibersihkan sama RO-nya, sama range officer-nya, dikeluarin pelurunya, didorong. Nanti clear, hammer down. Ini namanya hammer, teman-teman. Ini namanya hammer. Nah, ini yang memukul ini tadi. Memukul ini tadi. Ya, supaya tadi keluarnya peluru seperti itu. Nah, Situ ya. ditembakkan sekali. Sudah clear, hammer down and holster. Masukkan ke dalam holster, dikunci. Boleh deh pula. Ya. Sekarang saya mau mencoba gimana rasanya dan gimana menembak ya. Aku mau tahu. Betul, sama seperti Kak Bita tadi. Ya. Kita pakai dulu ini. Majukan sedikit. Nah, seperti ini. Oke, taruh sini. Udah pas. Oke, seperti tadi Kak Bita. Sekarang Kak Sela. Nah, pegang pistolnya ini. pegang pistol. Seperti ini ya, Kak. Jadi tangan kanan 3 di sini, jempolnya ditaruh di atas sini. Oh ya. Ya. Nah, telunjuk safety teman-teman. Jangan lupa ditaruh di frame dulu karena belum menembak. Oke. Seperti itu. Ini taruh sini jempol. Nah, ini taruh sini. Nah, ini tangan kiri adalah memeluk ini. 4 jari. Nah, meluk sini, jempolnya taruh sini. Taruh thumb rest. Nah, seperti itu. Kalau udah siap silakan ditembakkan. Oke, tidak kena. Bismillah. Bidik Teman-teman, dulu, dibidik doain terlebih saya. dahulu, pelan-pelan. Ya bentar. Harus Fokus, ini fokus, ya. benar, fokus. Depan. Oke, badan dicondongkan ke depan. Nah, ya. Masih dengan Coach Ega di sini ya. Dan tadi kita udah belajar yang nembak tapi kita diem aja tuh. Ya Coach ya. Nah, sekarang kita mau Centrifier tadi ya. oh sorry saya. Centrifier. Nah, sekarang ini namanya apa nih? Kita mau belajar. Moving, kita akan belajar bergerak. Nah, ini intinya, salah satu intinya juga. Kita langsung aja mulai kali ya. Dimulai dari aku dulu kali ya. Iya, kamu aja, Kak. Saya tungguin ya. Aduh, Oke kalau gitu, karena kemarin-kemarin nih biasanya kalau di Sehat Ceria saya udah sering banget ya ditantang sama Pak Agung ya buat mencoba hal baru. Nah kali ini dicoba untuk moving nih, coba bisa nggak nembak tapi bergeser-geser kanan kiri. Kita lihat ya apakah saya bisa. Oke, kita langsung mulai aja.
kita masih ada di Sehat Ceria IMTV. Sehat Bugar Fit bersama. Oke. Oke, kita udah barengan sama siapa nih? Ya, ini Kita udah sama tadi ya, atlet menembak. Juara nasional, keren banget. Ini ya coach ya. Ini kenapa memilih dari sekian banyak olahraga ya? Kenapa menembak nih? Kalau saya memang udah dari kecil sih. Saya dari kelas 4 SD saya udah menekuni olahraga menembak. Oke, kakak harapan kedepannya apa nih dengan ikut latihan olahraga menembak ini? Semoga bisa mendapat juara terus setiap lomba ya. Mungkin kedepannya saya bisa sampai ke tahap internasional karena kan itu target saya sebenarnya. Target saya itu World Shoot. Mungkin yang terdekat PON sih, PON 2028. Luar biasa. akan ya Kak ya. Amin ya, Semoga bisa ya. Kalau coach sendiri nih ada harapannya nih mungkin buat murid-murid, buat teman-teman semuanya, buat pemirsa juga yang lagi ada di rumah nih, biar yang mager-mager olahraga, ayo gitu diajakin mungkin bisa nih coach. Boleh. Jadi teman-teman semua sebagai coach juga mungkin mengajak ya teman-teman semua bisa ikut, bisa latihan di sini. Aduh, thank you banget ya coach dan teman-teman semuanya. Udah ngobrol barengan sama kita di sini. Dan buat pemirsa semuanya ya, pokoknya kalau pengen tahu keseruan kita nih mau olahraga ngapain lagi ya, pokoknya ikutin terus aja keseruan kita di Sehat Ceria IMTV. Kalau begitu kita pamit dulu. Ketemu lagi ya di Sehat Ceria IMTV. Sehat Bugar Fit bersama.